Sehingga revisinya jangan hanya menambahkan kewenangan TNI, tapi juga di situ harus dituangkan bagaimana cara membatasi kekuasaan TNI untuk meminimalisir resiko-resiko yang tidak diinginkan di kemudian hari. Secara umum tugas tentara itu apa sih? Tugas tentara secara umum itu adalah memastikan bahwa negara itu bisa mempertahankan kedaulatannya dari ancaman yang berasal dari luar maupun ancaman yang berasal dari dalam. Bahwa kekuasaan tertingginya itu berada di tangan rakyat gitu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, salam sejahtera bagi kita semua. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Kita kembali lagi di podcast Kewarganegaraan yang tentunya akan membahas isu-isu menarik dan menjadi perbincangan akhir-akhir ini. Bersama saya Ristiana Purwasti Handayani, mahasiswa Ilmu Politik, dan saya Syahadana Rehanjumna Pratista, mahasiswa Administrasi Publik. Kami juga bersama narasumber yang hebat, yaitu Bapak Alim Maskur Fatur Rahman MH selaku dosen pendidikan kewarganegaraan dan hukum FISIP UNY. Sebelumnya kita mungkin sapa narasumbernya dulu. Kepada Bapak Fatur, apakah kabarnya sehat, Pak? Alhamdulillah sehat. Sehat, alhamdulillah. Kebetulan saya baru bertemu Bapak di kesempatan ini ya. Suatu kebanggaan juga bagi saya. Itu juga saya Pak, mungkin pada kesempatan kali ini saya juga bakal belajar banyak dari administrasi publik. Dari administrasi publik ya Pak. Jadi kali ini kita akan membahas tentang keseimbangan sipil militer, analisis undang-undang TNI, dan konsekuensi demokrasi dari sisi keuntungan bangsa. Seperti yang kita ketahui ya Pak, pada Maret 2025 DPR RI mengesahkan revisi undang-undang TNI. Ketua DPR RI Puan Maharani juga menyatakan ada 3 perubahan pasal dalam revisi Undang-Undang TNI nomor 34 tahun 2004 yang menjadi substansi pembahasan DPR dan pemerintah. Ketiga perubahan tersebut terkait dengan penambahan tugas pokok TNI, kemudian penambahan jabatan sipil bagi TNI aktif, dan juga penambahan masa dinas dan masa pensiun dari TNI tersebut. Dari pengesahan revisi undang-undang tersebut, ternyata banyak masyarakat yang tentunya mengkhawatirkan akan hal tersebut. Masyarakat itu khawatirnya beberapa pihak militer itu memiliki pengaruh yang lebih besar atau lebih dominan. Mungkin mereka juga berkaca dari masa era Orde Baru ya. Jika militer itu menguasai kekuasaan atau dari pemerintah, itu akan mengurangi transparansi dan juga akuntabilitas pemerintah tersebut. Ya, apalagi kalau tentang kita berbicara dalam konteks penyusunan undang-undang kan menurut pasal 28 ayat 1 UUP itu kan sudah dijamin Pak partisipasi publik yang bermakna. Sedangkan dalam pelaksanaannya penyusunan RUU TNI sebelum disahkan itu justru kesannya itu sangat tertutup. Yang dilaksanakannya itu tidak di gedung pemerintahan tapi di sebuah data. Nah, berbicara tentang transparansi ya Pak, bagaimana tanggapan Bapak terkait proses revisi UU TNI yang dilaksanakannya itu secara tertutup, yang hal ini jelas sangat bertentangan dengan prinsip akuntabilitas dan transparansi lembaga pemerintah, dan bagaimana dapat diyakini bahwa esensi nilai kerakyatan ini tidak hilang dalam UU TNI. Jadi ya kalau dimintai pendapat berkaitan dengan bagaimana transparansi dari proses revisi undang-undang TNI ini, ya kita harus menarik benangnya
tidak hanya ketika kemarin rapat di hotel itu ya, yang kemudian pada akhirnya digerebek atau didatangi oleh salah satu anggota kontras gitu ya. Nah, kita harus lihat prosesnya bahwa suatu perundang-undangan ketika akan diubah itu dia harus melalui proses pencantuman ke dalam prolegnas atau program legislasi nasional. Nah, pertanyaan pertama adalah apakah RUU TNI ini sebelumnya sudah dicantumkan dalam prolegnas atau belum? Nah, usut punya usut, ternyata belum. RUU TNI ini atau revisi Undang-Undang TNI ini baru dicantumkan di prolegnas itu mendadak, gitu. Sifatnya cukup mendadak dan memang prosesnya seharusnya ketika mau memasukkan suatu rancangan undang-undang ke dalam prolegnas, dia itu harus disetujui atau dibahas dulu di balik DPR. Nah, tetapi ternyata pencantumannya ke dalam prolegnas RUU TNI ini tidak melalui persetujuan atau tidak melalui proses pembahasan di balik DPR. Nah, kenapa kok pembahasan di balik DPR itu menjadi penting? Ya. Kenapa? Karena suatu peraturan ketika mau dirubah harus kelihatan dulu urgensinya apa. Kenapa peraturan ini perlu dirubah? Apakah satu, sudah ketinggalan zaman? Dua, sudah tidak sesuai dengan kebutuhan masyarakat? Atau tiga, peraturan perundang-undangan di atasnya sudah berubah? Nah, urgensinya harus kelihatan dulu, makanya harus dibahas di balik. Kemudian setelah proses pencantuman ke dalam prolegnas itu juga harus diikuti dengan yang namanya penyusunan naskah akademik. Nah, dari naskah akademik ini nanti akan kelihatan bagaimana suatu peraturan itu urgensinya apa, kenapa dia perlu diubah. Yang pertama, baik dari aspek sosiologis, yuridis maupun filosofis, itu harus ada kajiannya. Kenapa suatu peraturan itu harus diubah? Kemudian yang namanya undang-undang itu kalau teman-teman masih ingat, dia letaknya dalam hierarki peraturan perundang-undangan itu letaknya di bawah TAK MPR. Sehingga ketika suatu undang-undang itu dirubah, pasti peraturan di bawah-bawahnya juga akan terdampak. Seperti itu. Makanya perlu disusunlah naskah akademik. Memang ada naskah akademiknya dari peraturan dari revisi Undang-Undang TNI ini ada naskah akademiknya, tapi sependek pencarian saya, sependek yang saya temukan, naskah akademiknya itu cuma 28 halaman. Padahal saya pribadi di sependek pengalaman saya menyusun peraturan daerah di kabupaten atau kota itu, setidaknya ketika menyusun naskah akademik itu setidaknya untuk perda saja bisa sekitar 100 halaman, karena terdiri dari 6 bab. Dia terdiri dari 6 bab. Nah, kalau 28 halaman satu babnya kira-kira berapa? Gitu. Tapi mungkin penyusunan naskah akademik yang hanya 28 halaman itu juga ditengarai karena pasal yang diubah juga hanya 3 pasal tadi ya, berkaitan dengan penambahannya kewenangan untuk TNI menduduki jabatan sipil dan juga khususnya terkait penambahan usia pensiun. Kalau dibilang secara proses, memang banyak proses yang diterabas dalam revisi Undang-Undang TNI. Ya, gitu. Baik, terima kasih Pak. Tadi bisa dikatakan bahwasannya proses penyusunan UU TNI ini cacat secara penuh, gitu Pak. Bisa dikatakan demikian.
Nah, Jikalau suatu undang-undang ini dinilai cacat, berarti bisa dikatakan juga esensi kerakyatan atau tujuannya dari undang-undang tersebut yang harus disusun dan dibangun untuk kepentingan umum bisa jadi hilang. Lalu tadi kan juga disebutkan bahwa itu terjadi adanya penerobosan seperti aturan-aturan atau prinsip-prinsip yang dilakukan. Lalu berkaca lagi Pak dari seperti UU yang sudah dirubah, mungkin dari kemarin ada seperti saat pemilihan presiden itu kan juga termasuk pelanggaran konstitusi, ya, Pak. Terus jika pemerintah itu menerapkan undang-undang atau merevisi undang-undang itu untuk dengan berlandasan tujuan kerakyatan, tapi kenapa pada revisi UU ini justru kalangan mahasiswa, buruh tani maupun masyarakat umum itu mendeklarasikan penolakan? Apakah mereka juga mengindikasikan mereka akan terdampak atau bagaimana terhadap revisi undang tersebut? Ya, oke. Kalau dikatakan kenapa revisi undang-undang TNI yang berisi 3 pasal ini kok kemudian menimbulkan resistensi atau penolakan yang cukup besar di kalangan masyarakat, ya kita dapat menjawab karena adanya ketakutan atau adanya kekhawatiran dari masyarakat bahwa sejarah kelam yang dulu terjadi di Indonesia itu akan terulang. Yang pertama, sejarah kelam di mana militer itu mempunyai kekuasaan yang dominan di Indonesia itu dimulai sebelum terjadinya G30 gerakan 13 PKI, memerintahkan G13 PKI. Kenapa G30 SPKI itu bisa meledak atau meletus seperti itu? Yaitu tidak lepas dari adanya kecemburuan sosial dari masyarakat menengah ke bawah gitu ya, masyarakat yang masyarakat yang dianggap sebagai kaum proletar kepada kaum yang dianggap golongan borjuis. Pada waktu itu yang dianggap sebagai golongan borjuis ya militer gitu. Karena pada waktu itu Presiden Soekarno menerapkan demokrasi terpimpin itu mengandalkan 2 pihak. Yang pertama adalah PKI, yang kedua adalah militer. Di mana kemudian militer ini memperoleh banyak privilege, memperoleh banyak keuntungan, sehingga militer ini oleh masyarakat sipil diasosiasikan, dianggap sebagai bagian dari kaum borjuis, sedangkan masyarakat itu proletar. Nah, kecemburuan terhadap kaum borjuis atau militer ini itulah yang kemudian ditangkap oleh PKI. Peluang ini ditangkap oleh PKI sebagai kesempatan untuk melakukan kudeta. Itu yang pertama. Yang kedua, tentu ada juga pengalaman dari dui fungsi ABRI pada masa pemerintahan Presiden Soeharto atau yang kita kenal dengan Orde Baru. Nah, pengalaman kelam itu terjadi cukup lama gitu ya, karena Presiden Soeharto sendiri memegang kekuasaan selama 32 tahun gitu. Jadi bisa dianggap ya sejak dimulainya kekuasaan Presiden Soeharto, mulai dari situlah militer itu mulai mempunyai pengaruh yang semakin lama semakin kuat, hingga puncaknya terjadilah yang namanya Revolusi 98 yang akhirnya diikuti dengan adanya gerakan reformasi, yang salah satu tuntutan gerakan reformasi itu adalah untuk mengadili Soeharto dan kroni-kroninya, kemudian menghapuskan KKN serta menghilangkan dui fungsi ABRI.
ABRI. Nah, tentu penolakan masyarakat pasti didasari kekhawatiran atau ketakutan akan terulangnya sejarah yang sama, atau bisa juga penolakannya dipengaruhi oleh pengalaman-pengalaman banyak negara yang dimana mayoritas negara-negara yang dipimpin oleh militer itu perjalanannya pasti tidak baik-baik saja, karena lambat laun pemerintahan yang dijalankan oleh militer itu akan menumbuhkan yang namanya fasisme. Itu pemerintahan yang sifatnya intimidatif, menggunakan kekerasan dan juga menggunakan senjata. Ada positifnya di mana kestabilan dan juga ketertiban itu relatif terjaga. Upaya gerakan-gerakan separatis itu bisa ditekan karena masyarakat menjadi takut. Tapi negatifnya adalah di situ kesejahteraan masyarakat, kemudian kenyamanan masyarakat dalam kehidupan berbangsa dan bernegara itulah yang dikorbankan. Contohnya banyak negara-negara di Afrika. Kalau di Asia ya contohnya adalah Myanmar yang sudah sejak lama berkonflik antara junta militer dengan golongan pemerintah sipil. Berarti bisa dikatakan juga masyarakat itu khawatir karena bisa melemahkan prinsip demokrasi dan supremasi sipil juga. Bisa dikatakan seperti itu. Tapi apakah pasti yang terjadi seperti itu? Ya, belum tentu juga. Berarti pengalaman yang pernah dialami Indonesia di masa Orde Baru dan juga beberapa negara lain akan memunculkan paradigma tersendiri Pak terkait terkait revisi UU TNI yang sudah disahkan. Nah, seperti yang Bapak sampaikan tadi bahwa ketika TNI itu ranahnya jauh masuk ke sipil, ada sedikit sisi positifnya ya Pak, seperti yang gerakan separatis yang bisa ditekan, tapi keadaan yang demikian, keadaan yang tenang, namun ada ketakutan tersendiri di masyarakat, tenang namun mencekam. Ya. Nah, apakah UU TNI ini sudah memiliki batasan tersendiri Pak? Punya batasan terkait kekhawatiran masyarakat ini jikalau nanti masa Orde Baru ini kembali atau bisa disebut Orde Baru 2.0 dengan fungsi ABRI-nya Pak. Batasan seperti apa maksudnya? Batasan lebih lanjut mengenai ketika TNI itu sudah masuk ke ranah sipil, batasan antara dia sebagai TNI yang memegang senjata serta jabatannya di ranah sipil itu gimana gitu Pak? Oke. Nah, kalau itu saya rasa ya tidak ada batasan yang jelas, karena tadi yang dirubah dalam Undang-Undang TNI itu kan hanya penambahan frasa. Saya nggak tahu ya undang-undang yang baru itu wujud aslinya seperti apa. Saya sampai sekarang juga belum menemukan gitu. Tapi saya kemarin sempat dapat draftnya yang versi ICGR gitu. Saya nggak tahu apakah itu yang asli atau ada lagi yang lebih baru. Nah, kalau di dalam draft yang saya baca yang dari ICGR memang tidak banyak merubah undang-undang TNI yang lama gitu, tapi memang menambahkan beberapa frasa gitu. Khususnya di pasal 47 yang ditambahkan frasa bahwa militer itu boleh mengisi jabatan-jabatan sipil sesuai pertimbangan apabila memang dibutuhkan dalam jabatan-jabatan tersebut. Nah, saya rasa itu pasal yang sangat sumir gitu, sangat tidak jelas gitu, karena sebenarnya kalau dari frasa-frasa yang ada di atasnya gitu,
itu sifat pasalnya itu sebetulnya sudah limitatif gitu. Dalam arti militer itu boleh memegang jabatan-jabatan tertentu, tetapi ya hanya yang tercantum di pasal 47 ayat 1 dan ayat 2 saja. Harus memenuhi dua syarat itu. Itu syaratnya sudah cukup ketat menurut saya. Tapi dengan adanya pasal 47 ayat 3 yang membuka kemungkinan tadi bahwa militer itu bisa mengisi jabatan-jabatan sipil apabila dalam pertimbangannya memang diperlukan, itu kan menghasilkan penafsiran yang sangat luas sekali. Apalagi yang namanya menganalisis kebutuhan itu kan bisa saja antara satu orang dengan orang yang lain berbeda, itu sangat subjektif, sehingga tadinya sebetulnya sudah ada batasan yang jelas melalui undang-undang yang lama. Ketika direvisi, batasnya malah menjadi tidak jelas. Karena kalau menggunakan frasa seperti itu, ya seolah-olah militer itu bisa masuk kemana saja. Gitu. Yang penting ke lembaga pemerintahan apapun. Lalu dengan adanya batasan-batasan yang mungkin bisa dibilang kurang jelas itu Pak, apakah ada indikator yang perlu diwaspadai agar TNI itu tidak mendominasi atau tidak terlalu berkuasa di bidang-bidang di luar pertahanan dan keamanan? Ya, kalau kita mau menentukan batas-batasnya, ya agak sulit gitu. Karena sebelum RUU TNI ini disahkan pun sudah ada sekitar 2.500-an prajurit TNI aktif yang memegang jabatan di jabatan sipil. Itu sebelum revisi Undang-Undang TNI. Jadi dengan adanya revisi Undang-Undang TNI ini hanya semakin memvalidasi atau memperjelas bahwa TNI juga boleh memegang jabatan sipil gitu. Kalau kita mau membuat batas-batas yang jelas, ya seharusnya misalnya ya, supaya tidak ditafsirkan sebagai difungsi ABRI, ya gampang saja bahwa sebelum menduduki jabatan sipil yang bersangkutan harus sudah mengundurkan diri atau pensiun dari tugasnya sebagai prajurit. Contoh misalnya kita melihat AHY. AHY sekarang lebih aktif di politik, tapi dia kan sudah pensiun dari karirnya di militer. Gampang aja batasnya seperti itu. Ketika dia sudah tidak aktif menjadi prajurit, ya silakan berkiprah di bidang politik, tapi tentu dengan jalur seperti halnya masyarakat pada umumnya, tanpa ada privilege apapun. Tuh, gitu sih kalau saya. Tapi seperti ini Pak, militer kan dia dididik secara keras dan tugasnya itu tugas secara privat. Dia punya relasi dan dia punya koneksi di kesatuan-kesatuannya masing-masing. Sementara asas pelaksanaan penyelenggaraan kebijakan publik itu dilakukan secara akuntan dan transparan. Sedangkan jika ada mantan militer atau seorang militer yang menduduki jabatannya, ranah kerjanya itu menjadi nggak jelas Pak, antara dia harus private atau dia itu harus transparan. Nah, jika UU TNI tahun 2025 yang sudah disahkan ini adalah untuk mengatasi masalah bangsa atau menjawab masalah sosial masyarakat, bagaimana peran dari Dewan kita, DPR, itu untuk memastikan bahwa kewenangan yang luas terhadap TNI ini tidak akan menciptakan permasalahan baru, tidak akan menciptakan siklus-siklus ekosistem kekuasaan kecil-kecilan yang pada akhirnya akan memberikan kerugian kepada masyarakat. Nah, kita bicaranya terkait dengan TNI yang aktif ya. Nah, TNI yang masih aktif. Kalau TNI yang masih aktif, benar tadi memang dia
selama di militer pasti kan dia didoktrin, dia dididik sesuai dengan tugas dan fungsi dari tentara itu sendiri. Secara umum tugas tentara itu apa sih? Tugas tentara secara umum itu adalah memastikan bahwa negara itu bisa mempertahankan kedaulatannya dari ancaman yang berasal dari luar maupun ancaman yang berasal dari dalam. Jadi memang TNI ini punya fungsi sebagai yang pertama penangkal, yaitu menangkal ancaman dari dalam dan menangkal ancaman dari luar. Yang kedua, kalau tidak berhasil ditangkal, TNI ini punya fungsi yang kedua, yaitu penindak. Jadi ketika kedaulatan Indonesia sudah terancam, baik melalui ancaman yang berasal dari dalam maupun dari luar, TNI harus bertindak. Yang ketiga, TNI itu punya fungsi pemulihan. Nah, di mana pemulihan ini atau recovery adalah fungsi di mana ketika sudah terjadi penumpasan atau penindakan yang berdampak pada negara, TNI turut menjaga, turut mengembalikan negara Indonesia ini ke kondisi semula. Nah, sebetulnya kan tugas tadi itu atau tiga fungsi tadi itu, mulai yang pertama penangkal, penindak, dan juga yang ketiga itu pemulihan, itu kan adalah fungsi-fungsi yang sifatnya insidentil, dalam arti itu dilakukan ketika ada ancaman. Berbeda dengan fungsi pemerintahan yang sudah kita pelajari. Pemerintahan ada yang menjalankan legislatif, ada yang menjalankan eksekutif, ada yang menjalankan yudikatif. Sebetulnya kedudukan TNI itu adalah sebagai penyeimbang. Jadi ada pemerintahan sipil yang mempunyai 3 tugas tadi, yaitu eksekutif, legislatif, dan yudikatif. Sementara TNI itu tugasnya adalah menjaga dan melindungi agar pemerintahan yang berdasarkan 3 ini tadi bisa berjalan secara stabil tanpa ada gangguan dari dalam maupun dari luar. Makanya di banyak negara di Afrika itu kalau sudah terjadi chaos di dalam negara, itu seringkali terjadi yang namanya perang saudara atau terjadi yang namanya kudeta oleh militer. Tetapi harus diingat lagi tadi bahwa tugasnya militer itu hanya sampai pada pemulih, sehingga ketika kondisinya sudah pulih, sudah bisa dikembalikan ke masyarakat sipil, ya kembalikan lagi. Jangan kekuasaan itu dipegang secara terus-menerus, karena tadi kalau kekuasaan secara terus-menerus dipegang oleh tentara, yang terjadi nanti adalah mulai muncul bibit-bibit fasis tadi itu. Dan itu banyak terjadi di negara-negara lain. Itu kalau Indonesia sih kayaknya belum sampai yang level ekstrimnya fasis gitu. Tapi di negara-negara lain sudah banyak menunjukkan bukti yang mungkin dari tadi yang sudah dijelaskan mengenai tugas yang sebelumnya tugas asli TNI lalu kemudian ada revisi UU TNI yang menyebabkan TNI itu memiliki peran yang lebih khususnya di bidang sipil itu, lalu dengan adanya potensi TNI yang menduduki kebijakan atau di kekuasaan sipil itu, bagaimana mekanisme atau koordinasi dan supervisi yang efektif dapat dibangun untuk mencegah penyalahgunaan dari TNI tersebut yang sudah masuk ke ranah sipil. Oke. Kalau saya pribadi sih tetap tidak sreg ya dengan TNI yang masuk ke ranah sipil, walaupun memang tidak bisa dikatakan itu kemudian berdampak 100% buruk, ya tidak. Tadi saya sampaikan ada dampak positifnya. Nah,
Kemudian pola koordinasinya bagaimana? Ya, pola koordinasinya adalah sebetulnya dengan negara kita yang menganut sistem presidensil itu sebetulnya sudah cukup gitu. Karena di dalam sistem presidensil itu kan menjadikan presiden itu sebagai panglima tertinggi dari militer yang dia berhak menyatakan perang maupun menyatakan perdamaian. Cuman kita harus ingat bahwa tadi militer itu dididik dengan doktrin yang berbeda. Doktrinnya adalah mengeliminasi segala bentuk ancaman, baik yang berasal dari dalam maupun berasal dari luar. Maka dari itu bukan tidak mungkin militer itu pada akhirnya juga bisa menjadi pedang bermata dua, yang tadinya diberikan jabatan masuk ke sipil, tapi ternyata di dalam kesatuan ditumbuhkan bibit-bibit untuk bisa melahirkan kekuasaan yang lebih besar dari militer. Nah, gimana cara untuk bisa mencegah hal itu? Ya, cara mencegahnya adalah dengan memberikan pembagian kekuasaan yang jelas. Sebetulnya pembagian kekuasaan kita udah jelas kok. Udah ada mekanisme yang kita kenal dengan nama check and balance. Cuman check and balance ini kan terjadi di antara 3 lembaga tadi, yaitu eksekutif, legislatif, dan yudikatif. Contoh, eksekutif itu juga bisa terlibat dalam proses penyusunan undang-undang, di mana penyusunan undang-undang itu adalah kewenangannya legislatif. Kemudian yudikatif itu Mahkamah Konstitusi yang hakimnya jumlahnya 9 itu dia terbagi. 3 hakim itu merupakan pilihan dari DPR, 3 hakim itu merupakan pilihan dari presiden, yang 3 merupakan pilihan dari KY. Nah, itu menunjukkan bahwa 9 hakim ini juga melalui proses yang namanya check and balance. Tapi militer itu belum ada, karena sejak awal berdasarkan reformasi spiritnya adalah untuk tetap menjaga militer itu berada di luar pemerintahan. Karena tadi tugasnya dia adalah menjaga stabilitas pemerintahan dan menjaga kedaulatan. Sehingga kalau misalnya mau membuat TNI ini menjadi lembaga yang bisa diawasi, ya itu harus dituangkan dengan jelas di dalam peraturan perundang-undangan. Sehingga revisinya jangan hanya menambahkan kewenangan TNI, tapi juga di situ harus dituangkan bagaimana cara membatasi kekuasaan TNI untuk meminimalisir resiko-resiko yang tidak diinginkan di kemudian hari. Karena pada akhirnya negara kita ini adalah negara hukum, di mana menganut prinsip supremasi hukum, sehingga berbagai halnya harus sudah diatur melalui instrumen yang namanya hukum. Tapi ya itu, ternyata revisinya katanya cuma 3 pasal, memperluas tetapi tidak membatasi. Itu yang susah. Jadi batas-batas terhadap tugas TNI tapi juga saat masuk sipil itu masih tidak jelas. Tidak jelas. Ya. Pak, dengan berbagai perspektif serta risiko yang muncul terkait UU TNI, apakah ada nggak sih Pak langkah konkret yang nanti kita sebagai akademisi, masyarakat umum, serta masyarakat di luar sana yang juga merasakan dampaknya risiko UU TNI, seperti adanya penindasan ketika mereka bersuara kepada pemerintah. Nah, nantinya bagaimana langkah konkret kita untuk menjaga keseimbangan sipil dan militer dan memastikan bahwa demokrasi di Indonesia itu tetap tumbuh dan berjalan. Oke, ya. Esensi dari demokrasi itu kan menurut
Abraham Lincoln gitu ya, dia kan mendefinisikan demokrasi itu pemerintahan dari rakyat, oleh rakyat, dan untuk rakyat. Jadi seharusnya gitu, saya sering sampaikan di kelas gitu, bahwa kita di Indonesia ini salah kaprah dalam memahami tugas dan juga fungsi dari pejabat gitu. Harusnya kita itu kan, pejabat itu kan dipilih oleh rakyat, sehingga harusnya pejabat itu memposisikan diri sebagai pelayan rakyat. Sedangkan rakyat itu jangan menganggap pejabat sebagai orang yang diagung-agungkan. Tetapi kan yang terjadi seperti itu. Kita misalnya ketemu seorang pejabat itu, wah, selfie lah, foto lah, salim, cium tangan sampai lama lah, dan lain-lain. Seolah-olah pejabat itu adalah, kalau di lagunya Iwan Fals, manusia setengah dewa. Itu paradigma yang salah itu. Harusnya masyarakat menganggap pejabat itu ya sebagai pelayan publik. Jadi ketika pejabat sebagai pelayan publik itu tidak bisa memenuhi kebutuhan kita, kebutuhan masyarakat, ya kita harus terang-terangan mengkritik. Bukan berarti kemudian langsung turun ke jalan, enggak. Kritik itu kan medianya banyak. Bisa melalui audiensi, bisa melalui advokasi, bisa melalui dengan misalnya kita menciptakan forum di mana kita bisa berdialog dua arah. Misalnya kita undang sebagai narasumber dan lain-lain, atau kita kritisi dengan yang lain. Sebelum memang nanti ketika puncaknya ya, kalau memang tidak bisa terjadi yang namanya dialog dua arah, ya demo pun tidak masalah gitu. Karena ya kembali lagi bahwa kekuasaan tertingginya itu berada di tangan rakyat gitu. Ujung tombaknya demokrasi itu kan adalah rakyatnya. Selain itu, yang lebih penting dari upaya advokasinya adalah masyarakatnya harus terbiasa untuk menjadi masyarakat yang lebih melek gitu. Melek terhadap apa? Ya melek terhadap literasi gitu. Yang kedua melek terhadap hukum. Yang ketiga melek terhadap isu-isu sosial, isu-isu negara yang terjadi di sekitar kita. Sehingga ketika kita melek terhadap tiga hal itu, kita akan menjadi masyarakat yang lebih cerdas. Atau kalau dulu bahasanya kita itu diajarkan di sekolah menjadi masyarakat madani. Dimana teman-teman kan tujuan dari diberikannya pendidikan kewarganegaraan dari teman-teman SD, SMP, SMA itu kan untuk menumbuhkan tadi itu, agar teman-teman lebih melek terhadap literasi, terhadap hukum, maupun terhadap isu-isu yang terjadi di sekitar kita. Sehingga ketika masyarakatnya menjadi lebih cerdas, pemimpin-pemimpin yang terpilih pun juga akan terfilter, yaitu pemilih-pemilih yang cerdas menghasilkan pemimpin-pemimpin yang cerdas. Tidak akan terjadi yang namanya masyarakat kok memilih pemimpin yang tidak punya kapabilitas. Itu sih yang bisa dilakukan oleh masyarakat. Cuman memang agak sulit juga, karena ya tren pemerintahan di saat ini ya, beberapa waktu terakhir ini kan malah cenderung abai terhadap suara-suara yang disampaikan oleh akademisi, oleh pakar, itu kan diabaikan oleh presiden kita gitu ya. Saya nggak tahu gitu, kenapa kok presiden kita itu cenderung memperlihatkan agak anti dengan suara-suara akademisi. Misalnya dengan mengatakan dasmu gitu ya. Dengan mengatakan bahwa orang pintar belum tentu bisa
kerja dan lain-lain. Padahal alangkah baiknya gitu ya. Alangkah baiknya ketika kita memegang suatu jabatan tertentu, kita itu memposisikan diri seperti halnya gelas kosong. Di mana gelas kosong ini kita menerima masukan, kita menerima isi dari manapun. Gitu. Sebelum nanti akhirnya kita bisa memilah dan memilih mana isi yang baik, mana isi yang tidak baik. Tapi tadi yang paling penting masyarakatnya memang harus punya kemauan untuk menjadi masyarakat yang lebih cerdas. Dan tadi mahasiswa juga jangan bosan-bosan, mempunyai kepekaan, mempunyai hasrat untuk menyampaikan kritik maupun aspirasinya kepada pemerintah, baik melalui jalur di dalam kelas maupun di luar kelas atau turun di jalan. Itu sih saya. Mungkin ini Pak, tadi kan memang kayak peran masyarakat maupun mahasiswa itu juga sangat penting, tapi terkhusus untuk RUU TNI ini, apakah menurut Bapak itu respon pemerintah adanya mungkin demonstrasi dan kritik itu sudah menunjukkan adanya partisipasi publik yang bermakna dalam pembuatan kebijakan? Maksudnya apakah dalam pembuatan kebijakan tersebut mereka itu sudah benar-benar menerima kritikan dan demonstrasi dari mungkin masyarakat umum dan mahasiswa seperti itu? Ya, oke. Kalau itu bisa saya katakan enggak. Karena ya ternyata prosesnya tadi, kita kembali ke awal podcast kita tadi kan, prosesnya seolah seperti sembunyi-sembunyi gitu kan. DPR punya gedung sendiri tapi rapatnya di hotel gitu kan. Setelah itu terjadi demonstrasi oleh masyarakat. Beberapa hari kemudian ternyata revisi UU TNI-nya disahkan. Ya, berarti kan tidak ada perubahan yang terjadi setelah adanya demonstrasi. Ya nggak salah, masyarakatnya nggak salah, karena memang ya itu haknya masyarakat. Yang salah di sini adalah pemerintah yang melakukan perubahan kebijakan tanpa mempertimbangkan kalau dalam hukum administrasi negara itu asas-asas umum pemerintahan yang baik. Salah satu asas-asas umum pemerintahan yang baik itu asas bertindak cermat dan juga keterbukaan, di mana dari setiap pembuatan kebijakan itu harus dipertimbangkan atau berasal dari perencanaan yang matang. Selain itu, prosesnya juga harus dilandasi dengan transparansi atau keterbukaan. Tapi kan nggak ada itu. Harusnya kan pemerintah sebelum, misalnya ya, pemerintah memasukkan itu ke dalam prolegnas, ya nggak apa-apa. Itu misalnya nggak masalah. Tapi kan tetap dalam proses penyusunannya harus melibatkan partisipasi publik. Entah dalam bentuk yang sederhana, misalnya melalui survei kah. Sekarang kita udah gampang kan mau melaksanakan survei, kita bisa kok mensurvei sekitar misalnya 70% warga negara Indonesia. Kita udah mengenal yang namanya Google Form. Menyebarkan Google Form itu kan hanya butuh waktu sepersekian detik, atau kita berikan misalnya berapa jam. Kita bisa berpartisipasi dengan cara seperti itu. Cuma apa masalahnya adalah apakah pemerintah itu punya keinginan, punya kesadaran untuk melibatkan masyarakat untuk berpartisipasi atau enggak? Karena yang terjadi kan justru pemerintahnya yang memang tidak mau melibatkan masyarakat untuk berpartisipasi. Contohnya ya tadi dengan membahas peraturannya di ruang yang tertutup. Lalu mungkin kita berbicara dari segi positifnya, apakah ada kemungkinan atau dimungkinkan RUU ini disahkan untuk meningkatkan efektivitas birokrasi dan stabilitas nasional melalui peran-peran dari anggota militer? Oke.
Kalau bicara terkait dengan potensi dampak positifnya ya pasti ada gitu tadi, bahwa dengan semakin banyaknya tentara yang kemudian memegang jabatan politik di pemerintahan, pasti di situ juga akan muncul paradigma atau muncul sudut pandang baru, di mana tadi kalau TNI kan sejak awal dia dididik untuk bisa mempunyai pikiran mempertahankan kedaulatan negara demi kepentingan negara. Harapannya mungkin itu gitu, bahwa orang-orang yang memegang jabatan-jabatan politik ini dianggap tidak mempunyai jiwa nasionalisme seperti halnya tentara-tentara ini ya, di mana tentara-tentara ini sejak masuk sampai dengan memegang jabatan tertentu selalu didoktrin yang sering kita dengar NKRI harga mati, NKRI harga mati ya. Jadi dia mempunyai nasionalisme yang tinggi ya, mungkin itu yang ingin ditumbuhkan. Cuman ya kalau kita bicara data, ternyata ya meskipun tentara itu tidak sering terlibat dalam kasus korupsi, tetapi nyatanya TNI ini juga beberapa kali melakukan korupsi yang nominal kerugiannya juga nggak main-main. Meskipun dari kuantitas kasusnya tidak sebanyak DPR mungkin, tapi korupsi yang dilakukan oleh TNI ini berdasarkan datanya ICW itu juga sudah menyentuh angka 24,76 triliun dalam waktu 2014 sampai 2024. Jadi ya sebenarnya niatnya mungkin baik, tapi ternyata tren di TNI sendiri juga tidak betul-betul baik gitu, karena terjadi korupsi juga gitu, dan nominalnya tidak sedikit. 24,76 itu setara dengan 50% kerugian negara yang ditimbulkan oleh korupsi di lembaga-lembaga yang lain. Jadi korupsi dari DPR dan lembaga-lembaga lainnya itu kalau ditotal ya sekitar 24,76 triliun dibandingkan dengan TNI yang hanya satu lembaga. Jadi ya itu tren korupsi ternyata ya nggak nasionalis banget gitu, karena nyatanya juga ketika perut lapar ya butuh makan. Berarti bisa disimpulkan juga TNI dengan rasa nasionalismenya yang dia dididik dengan karakternya yang bela negara ternyata tidak menjamin berjalannya proses lembaga sipil yang didudukinya itu tetap berorientasi pada kerakyatan. Ya. Nah, Bapak bagaimana sih menurut pandangan Bapak sendiri dari sekian banyaknya dampak positif yang mungkin telah disampaikan beberapa tokoh-tokoh di pemerintahan, ada beberapa bagian akademisi, antara keseimbangan antara dampak positif serta dampak negatifnya dari undang-undang TNI ini lebih cenderung ke arah yang mana, Pak? Oke. Kalau saya lebih concern kepada urgensinya apa sih? Gitu, ngapain sih perlu direvisi undang-undang TNI? Dalam arti Indonesia ini ada 275 juta penduduk. Apakah dari 275 juta penduduk itu kekurangan orang-orang yang mempunyai kapabilitas untuk memegang jabatan-jabatan sipil, sampai-sampai harus melibatkan Tentara Nasional Indonesia yang notabene tugas utamanya bukan itu gitu kan. Silakanlah kalau dianggap punya dampak positif, bisa berdampak positif, oke gitu. Tapi saya lebih concern kepada urgensinya apa gitu. Sedangkan kita itu punya masalah yang banyak yang sebetulnya lebih urgen untuk kita selesaikan daripada revisi undang-undang TNI yang berkali-kali diteriakkan oleh
masyarakat, oleh beberapa tokoh. RUU perampasan aset itu lebih urgen, gitu kan? Tapi tidak ada tindak lanjutnya, gitu kan? Tidak kunjung disahkan, gitu. Jadi malah saya lebih tadi bertanya-tanya apa urgensinya, gitu. Wong Indonesia itu kan 275 juta penduduk, untuk mencari orang yang punya kapabilitas mengisi jabatan-jabatan publik kan lebih mudah, gitu. Ya walaupun tidak menutup kemungkinan memang ada posisi-posisi tertentu yang sebagaimana hasil revisi tadi dianggap perlu untuk diisi oleh tentara atau militer, gitu. Tapi saya belum melihat urgensi yang cukup jelas. Dengan tidak adanya urgensi yang jelas terhadap revisian UU TNI ini yang sudah disahkan, lalu sampai saat ini yang draftnya pun belum ada kejelasan, ya bisa dikatakan ajaib atau abu-abu. Nah, bisa dikatakan UU TNI ini tidak berorientasi pada pembangunan masyarakat yang berkelanjutan. Di sisi lain, UU TNI juga mengurangi partisipasi masyarakat untuk bisa ikut andil dalam proses pengambilan kebijakan. Mungkin saya juga sedikit menambahkan, sepertinya kalau kita melihat dari nanti jika urgensinya itu jelas, itu sebenarnya bisa meningkatkan efektivitas birokrasi dan juga stabilitas nasional jika bidang militer atau TNI tersebut dilibatkan dalam pemerintahan atau dalam sektor-sektor strategis di bidang sipil, gitu ya. Namun juga perlu ada mekanisme yang jelas, begitu ya Pak, karena tadi juga disebutkan bahwa tidak ada batasan-batasan yang jelas, jadi sepertinya juga perlu ada kontrol yang jelas terhadap tugas-tugas yang ada di TNI, seperti itu. Sebagai penutup, penting bagi kita serta masyarakat, akademisi, untuk terus mengawasi proses berjalannya pemerintahan. Sebagai pelaksana negara yang demokrasi, perlu adanya kontrol dari kita sebagai objek dari kebijakan untuk terus ikut andil dan ikut berpartisipasi pada proses-proses politik di Indonesia. Semoga podcast kewarganegaraan dapat menambah wawasan kita serta membuka pikiran kita agar tetap aware terhadap isu-isu sosial yang ada. Sekian dari saya, Syandana Rehanibna Pratista selaku moderator, dan juga saya Ristiana Purwasukti Handayani sebagai moderator, dan kami ucapkan terima kasih kepada Bapak Fatur yang telah menyempatkan waktunya untuk mengisi podcast ini. Ya, mungkin kita cukupkan sekian dari kami. Cukup sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.